warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana penulisan preposisi di dan ke, serta bagaimana penulisan prefiks di dan ke. Dalam penulisan bahasa Indonesia, terkadang kita masih banyak melakukan kesalahan. Nah, salah satunya penulisan kata depan di dan awalan di, atau penulisan kata depan ke dan awalan ke. Keduanya masih sering tertukar. Ada kata yang harus ditulis gabung atau serangkai dengan kata yang mengikutinya, dan ada pula kata yang harus ditulis pisah atau tidak serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, kita sangat sering melakukan kesalahan pada penulisan prefiks ataupun preposisi ini. Mungkin jika dilafalkan secara lisan, baik kata depan di, ke, maupun awalan di, ke sama sekali tidak memiliki perbedaan yang berarti. Keduanya terdengar sama saja. Akan tetapi, jika diterapkan dalam penulisan, tertukar dalam menggunakan kata depan di, ke dengan awalan di, ke akan mempengaruhi struktur kalimat. Tidak hanya itu, perubahan struktur kalimat nantinya juga akan berpengaruh pada maknanya pula. Agar mengurangi kesalahan penulisan dalam berbahasa Indonesia, yuk langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian preposisi ataupun prefiks. Preposisi atau kata depan adalah kata yang biasanya terdapat di depan nomina atau kata benda. Misalnya, di, ke, dari. Preposisi ini biasanya menunjukkan arah, tujuan, atau tempat. Sementara itu, pengertian prefiks atau awalan adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Preposisi atau kata depan di berfungsi untuk menunjukkan keterangan tempat. Penulisannya ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya atau kata yang ada di belakangnya. Sedangkan prefiks atau awalan di berfungsi untuk menunjukkan kalimat pasif yang ditandai dengan kata kerja pasif. Penulisannya ditulis serangkai atau digabung dengan kata yang mengikutinya atau kata yang ada di belakangnya. Agar kalian lebih memahami tentang perbedaan penulisan prefiks di dengan preposisi di, perhatikan contoh yang ada pada tabel berikut. Contoh yang pertama, di sekolah. Di sekolah. Sekolah merupakan kata tempat. Jadi, di pada kata ini berfungsi sebagai kata depan, sehingga penulisannya dipisah atau menggunakan spasi. Begitu pula pada contoh yang kedua dan seterusnya. Di pasar merupakan keterangan tempat. Di sana, di sini, di situ, di jalan, di warung, itu semua merupakan keterangan tempat. Di mana? Mana merupakan pertanyaan yang menanyakan tentang tempat. Jadi, semua kata-kata yang Miss sebutkan tadi merupakan keterangan tempat atau kata yang menunjukkan tempat, sehingga di berfungsi sebagai kata depan. Jadi, penulisannya ditulis terpisah atau menggunakan spasi. Selanjutnya, kita masuk ke contoh prefiks di atau awalan di. Contoh yang pertama yaitu disiram. Kata siram merupakan kata kerja, dan jika ditambahkan imbuhan di, maka akan berubah menjadi kata kerja pasif. Disiram adalah kata kerja pasif. Jadi,
Kata disiram, penulisannya itu tidak dipisah, karena pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa penulisan awalan itu ditulis serangkai atau digabung. Nah, begitu pula pada contoh yang kedua dan seterusnya. Ditulis. Tulis merupakan kata kerja, dan jika ditambahkan imbuhan di menjadi ditulis, maka akan berubah menjadi kata kerja pasif. Dirawat, dimasak, diubah, dibeli, itu semua merupakan kata kerja pasif. Bentuknya sama dengan disiram dan ditulis. Sehingga di pada kata-kata yang Miss sebutkan tadi merupakan awalan atau prefiks. Ingat, aturan penulisan prefiks yaitu di dan kata yang ada di belakangnya itu ditulis serangkai atau tidak ditulis terpisah atau tidak menggunakan spasi. Selanjutnya, contoh kalimat penggunaan preposisi atau kata depan di dan penggunaan prefiks atau awalan di. Langsung saja kita masuk ke contoh kalimat yang pertama. Contoh kalimat yang pertama yaitu Lala membeli sayur di pasar. Di pasar merupakan keterangan tempat, sehingga kata di dan kata pasar ditulis terpisah. Begitu pula pada kalimat 2 dan kalimat ketiga. Selanjutnya contoh awalan di. Contoh kalimat yang pertama, buah rambutan itu dimakan Rini. Makan adalah kata kerja dan diimbuhi imbuhan di menjadi dimakan. Dimakan adalah kata kerja pasif, sehingga penulisannya itu ditulis serangkai. Oh iya, coba perhatikan kata yang dimiringkan atau kata yang diberi tanda silang. Kata-kata tersebut merupakan contoh penulisan yang salah yang sering kita gunakan selama ini. Lalu, bagaimanakah cara yang mudah membedakan di sebagai kata depan atau di sebagai awalan? Sebenarnya, mengidentifikasi di sebagai awalan dan di sebagai kata depan itu cukup mudah. Kita dapat mengujinya dengan mengubah di menjadi imbuhan me, mem, men, atau meng. Bila kata yang diikuti bentuk di dapat berubah menjadi imbuhan yang disebutkan tadi, maka itu pertanda bahwa di pada bentuk itu merupakan awalan, sehingga penulisannya harus dirangkai atau digabung. Misalnya ditulis. Nah, ketika kita ingin mengidentifikasi apakah di pada kata ditulis itu merupakan kata depan atau awalan, kita bisa mengubah di menjadi me, ditulis menjadi menulis. Nah, menulis. Menulis apakah berterima atau apakah ada kata menulis dalam bahasa Indonesia? Jika jawabannya ada, berarti kata ditulis merupakan kata berimbuhan. Jadi, di pada kata ditulis merupakan awalan, sehingga penulisannya ditulis serangkai atau tidak terpisah dengan kata yang mengikutinya atau kata yang ada di belakangnya. Namun, bila tidak berterima setelah diubah, maka bentuk di berarti merupakan kata depan. Misalnya, di dapur. Jika di dapur diubah menjadi medapur atau mendapur, bentuk mendapur tentu saja tidak ada dalam bahasa Indonesia atau tidak berterima. Itu berarti di pada frasa di dapur adalah kata depan, sehingga penulisannya harus terpisah dengan kata yang mengikutinya atau dengan kata yang ada di belakangnya. Miss beri contoh lain, misalkan kata di saat. Nah, ketika kita ingin mengidentifikasi di saat apakah kata depan atau imbuhan, kita juga bisa mengubahnya menjadi men saat. Nah, apabila itu tidak baku atau
tidak ada di dalam kata bahasa Indonesia, berarti di pada kata di saat merupakan kata depan, sehingga penulisannya harus dipisah. Begitupun pada kata di kemudian hari. Apabila kata di diubah menjadi mem kemudian hari tidak berterima dan tidak ada di dalam bahasa Indonesia, maka di pada kata di kemudian hari merupakan kata depan dan penulisannya harus dipisah. Mengapa harus diuji dengan me, mem, men, atau meng? Karena secara kebahasaan, bentuk-bentuk tersebut merupakan imbuhan penanda aktif yang bila dipasifkan menjadi awalan di. Miss beri contoh lagi. Misalnya, tangan Sisi digenggam Jordi. Itu merupakan kalimat pasif. Jika diaktifkan maka menjadi Jordi menggenggam tangan Sisi. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham bagaimana penulisan kata depan di dan awalan di? Semoga cara ini bisa memudahkan kita dalam mengidentifikasi apakah sebuah kata di merupakan awalan atau merupakan imbuhan, sehingga nantinya kita tidak salah lagi dalam penulisan bahasa Indonesia, khususnya dalam penulisan kata depan atau preposisi dan prefiks atau awalan. Selanjutnya kita masuk pada penulisan preposisi ke atau kata depan ke dan prefiks ke atau awalan ke. Kata depan ke berfungsi untuk menunjukkan tujuan atau arah. Adapun penulisannya yaitu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya atau dengan kata yang ada di belakangnya. Jadi penulisan di dan ke itu sama. Sedangkan prefiks atau awalan ke berfungsi untuk membentuk kata kerja atau verba, kata benda atau nomina, kata jumlah tingkat urutan atau numeralia, dan kata sifat atau adjektiva. Penulisannya ditulis serangkai atau digabung dengan kata yang mengikutinya atau dengan kata yang ada di belakangnya. Penulisan ke dan di itu sama karena keduanya merupakan afiks. Perhatikan contoh berikut. Contoh kata depan yang pertama, Bilal berangkat ke Bandung. Ke Bandung merupakan keterangan tempat atau menjelaskan arah tujuan Bilal. Jadi penulisannya dipisah. Begitu pula pada kalimat yang kedua, yaitu ayah pergi ke sawah. Sawah adalah arah atau tujuan ayah. Jadi ke pada kata ke sawah berfungsi sebagai kata depan dan penulisannya dipisah. Selanjutnya contoh awalan ke. Yang pertama, Fares ketawa terbahak-bahak. Ke pada ketawa membentuk verba atau kata kerja. Perlu kalian ingat bahwa ketawa merupakan ragam cakapan, sedangkan ragam tulisnya adalah tertawa. Contoh yang kedua, para peserta menyetujui usulan ketua rapat. Ke pada kata ketua membentuk nomina atau kata benda. Contoh yang ketiga, saya kira kedua orang itu wisatawan asing. Ke pada kata kedua membentuk numeralia atau urutan atau tingkat atau jumlah. Untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi apakah ke merupakan kata depan atau ke merupakan awalan, kita hanya tinggal melihat apakah konteks kalimatnya memiliki arah yang dituju atau berbentuk keterangan tempat. Jika iya, berarti itu merupakan kata depan, dan jika tidak, berarti itu merupakan imbuhan awalan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Miss akan memberikan kesimpulan. Penulisan kata depan, baik itu kata depan di atau kata depan ke ataupun kata depan yang lainnya, penulisannya itu dipisah dengan kata yang ada di belakangnya.
Sedangkan penulisan awalan, baik itu awalan di atau awalan ke dan awalan lainnya, penulisannya ditulis serangkai dengan kata yang ada di belakangnya. Kita tinggal pintar-pintar mengidentifikasi apakah sebuah kata itu merupakan kata depan atau kata itu merupakan awalan. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan semoga setelah kalian menyimak video ini dapat mengurangi kesalahan kita atau kalian dalam penulisan bahasa Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.